Saat antum dicela oleh orang yang tidak baik, sebetulnya bukan celaan itu yang harus antum lihat. Sebetulnya antum mesti bersyukur karena Allah sedang menampakkan di lisan mereka antum sedang berubah jadi orang baik. Kalau anda punya kesulitan yang dahsyat, yang luar biasa, maka kerjakan amalan lebih daripada yang lainnya. Maka anda pun mendapatkan kesempatan jawaban doa lebih daripada yang lainnya. Jadi teman-teman, maaf ya, perjuangan berhijrah untuk jadi lebih baik itu tidak mudah. Ada dua pendapat terkait dengan turunnya surah ini. Yang keduanya bisa disatukan. Pertama, ada yang mengatakan surah ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam masa perjuangan dakwah yang sulit. Khususnya pasca wafatnya dua orang tercinta di hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidah Khadijah Al-Kubra dan paman Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Mahbub Abu Talib. Wafat keduanya, Sayyidah Khadijah itu benteng di dalam rumah. Abu Talib itu benteng di luar rumah. Jadi Nabi punya dua perisai luar rumah dan perisai di dalam rumah. Saat memiliki kesulitan di luar rumah, maka pamannya yang jadi perisai bagi beliau, sehingga serangan-serangan tidak langsung sampai kepada beliau. Ada yang menuduh, ada yang mencela, ada yang ingin menginterogasi, tidak sedikit ingin mengeksekusi. Maka Abu Talib tampil menjadi perisai yang dengan itu terhalangi Nabi SAW dari niat-niat buruk orang lain dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Teman-teman, di dalam rumah ada perisai juga. Yang sekiranya perisai luar masih jadi pikiran, maka yang di rumah menjadi perisai pikiran itu supaya tidak tembus ke lorong jiwa Nabi SAW. Bahkan hebatnya perisai di dalam rumah ini, Sayyidah Khadijah Al-Kubra, Masya Allah. Tatapan matanya, jika terlihat saja wajahnya, maka bisa menghilangkan setengah kegelisahan dalam jiwa Nabi SAW. Genggaman tangannya bisa melunturkan semua jenis kesulitan Nabi SAW. Saya berikan antum kisah yang mulia dalam hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 4 sampai dengan 5-nya. Jilid pertama, kitab yang pertama, Kitabul Iman, Babul Bad'il Wahyi. Teman-teman, hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Secara singkat dikisahkan pasca turunnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Nabi semakin semangat untuk berangkat ke Gua Hira. Di mana Nabi menerima wahyu? Gua Hira. Tahu antum jaraknya dari rumah Nabi ke Gua Hira? Allahu a'lam. Masya Allah. Baik, alhamdulillah. Saya bermohon pada Allah semoga setiap kita, khususnya yang belum berangkat ke Tanah Suci, diberi kesempatan berhaji dan umrah. Yang sudah juga diberi kesempatan untuk kembali sehingga bisa belajar kemuliaan di situ. Gua Hira jaraknya dari rumah Nabi SAW itu kisaran 5 sampai 7 kilo. Tergantung kendaraan apa yang digunakan untuk menuju ke sana dan lewat jalur yang mana. Saya pernah naik dan napak tilas dari rumah Nabi. Saya gambarkan dulu ya, supaya antum bisa dapat gambaran insya Allah. Kalau cuma digambarkan begini, itu belum kelihatan ya. Bismillah. Jadi ini pemetaan dari sejarawan ya, dan kita sering juga bertanya, berkonsultasi, kemudian masuk ke berbagai museum, baik di Mekah ataupun di Madinah khususnya, dan kita lihat peta-peta tempo dulu. Ini sekarang ada Grand Zamzam di sini, misal. Kemudian di sini ada Hotel As-Safwa, ini yang paling lama. Dan nyebrang sedikit sini, jarak sekitar 5 sampai 10 meter ada Hilton di sini. Ini Zamzam, ini As-Safwa. Kalau tarik garis terus ke sini, antum akan menemukan pintu pertama di Masjid Al-Haram, namanya gate pertama King Abdul Aziz. Ya. Kemudian antum ke sini, jangan lurus ke sini, antum belok ke sini. Kalau tinggal di Safwa, antum tinggal belok ke sini, ke sebelah kanan dari sini, dari posisi ini. Nyebrang ke sini sedikit, sekitar 10 meter. Ini ada Jabal Qubais terbentang sampai sini. Sekarang jadi Istana Raja. Istana Raja. Jabal Qubais ini simbol kekuasaan. Dari dulu sejak zaman jahiliyah, siapa yang akan punya kuasa dia akan mengumumkan naik ke Jabal Qubais ini. Termasuk Nabi SAW setelah Isra dan Mi'rajnya beliau naik ke atas bukit ini mengumumkan tentang risalah itu. Sebagai pertanda bahwa kepemimpinan akan berubah, nilai kebaikan akan datang. Sekarang dinasti Saudi kemudian mengambil istana di sini untuk menunjukkan bahwa kekuasaan wilayah itu dikontrol oleh pemerintahan setempat. Ya. Kesini ini ada burung-burung ya bisa bermain di sini. Kemudian bergeser ke sini, antum lihat pintu yang ini, geser ke sini arah istana. Jarak sekitar 15 meter di sini ada pos security. Ada yang jaga satu orang, seragamnya warnanya coklat. Di sini ada CCTV menghadapnya ke sini.
Di sini sepanjang ini ada kipas angin, antum hitung sampai ujung ada 35 kipas angin sampai sini. Kemudian lurus ke sini, di sini ada pintu, ini ajiat, ke sini kita percepat pintu 25. Sekarang yang mau umrah, saya sarankan lewat sini masuknya. Ya. Tapi ada pintu untuk tawaf, kalau tawaf khusus lewat yang ke sini, samping yang gate pertama. Kalau antum sudah selesai tawaf, ingin sholat dekat Ka'bah, masuknya lewat sini. Turun langsung ke dekat Ka'bah nanti. Karena akan disekat di sini, ya ada bagian perbaikan. Ini pintu 26 di sini. Geser lagi ke sini ada babun Nabi. Kemudian ke sini ada babu Ali. Kemudian ke sini ada babus Salam. Antum turutkan ke sini. Kalau nanti ini sudah dibuka, saya anjurkan sunnahnya lewat sini masuknya, babus Salam. Antum masuk lewat sini, ada yang pakai eskalator sebelah sini, ada yang pakai tangga. Di sini ada kursi satu warna merah yang jaganya pakai pakaian putih. Turun, masuk lurus dari sini. Ini antum akan tembus sofa, langsung kemudian Ka'bah, langsung posisi Hajar Aswad. Jadi nggak putar-putar lagi, langsung tawaf Hajar Aswad. Nah, tarik garis lurus ke sini, antum temukan bangunan warna krem sekitar 300 meter dari sini. Warna krem tertulis Al-Maktabah Al-Qadimah. Museum, perpustakaan tempo dulu. Disamarkan jadi perpustakaan. Inilah yang diduga kuat sebagai tempat dilahirkannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, teman-teman sekalian, di sampingnya di sini, kemudian fokus. Ini ada tempat ngambil air zam-zam yang menggunakan jerigen. Pakai di sini ada keran. Jadi kalau antum ingin ngambil banyak ke hotel, jangan ngambil yang keran-keran yang begini. Datang ke sini, isikan ke situ, bawa ke hotel. Dari sini, kemudian di sini ada satu bukit, bukitnya masih ada. Geser ke sebelah sini ada terminal, di sini ke arah Mahbas Al-Jin, ke sini ke Taif. Di sini ada marwah, pintu sebelah sini, ya. Dari marwah ke depannya sekarang ada toilet. Di belakang toilet ini dulu rumahnya Nabi SAW berumah tangga dengan Sayyidah Khadijah. Di belakangnya ada gunung yang sekarang sudah jadi bagian perhotelan. Sepanjang ini ke sini itu grosirnya Sayyidah Khadijah. Saking kayanya itu luar biasa. Disinilah kemudian banyak orang membawa barang dagangan untuk berangkat berdagang ke Syam ataupun ke arah Al-Yaman. Dari sini tarik sekitar 5-7 kilo ke arah Aziziyah sekarang, ke Jabal Nur. Kalau antum kemudian dari sini ke sini, perhatikan, saya pernah naik langsung ke atas Gua Hira, Jabal Cahaya, Jabal Nur. Itu saya petakan dari sini melihat ke Zamzam, itu ada kisaran 5 bukit dulu yang harus dilewati. 5 bukit. Baru bisa sampai ke sini. Sekarang jalannya sudah enak. Dibayangkan dulu bagaimana jalan berpasir lewat 5 bukit dan seterusnya. Ini baru sampai bawah. Belum 700 meter naik ke atas. 700 meter. Setelah sampai di atas turun lagi sedikit ke sini. Jadi jarak untuk ke Gua Hira itu dari rumah Nabi SAW bukan jarak seperti kisah yang diperdengarkan. Nabi menerima wahyu di Gua Hira. Menerima wahyu di Gua Hira. Antum tunjukkan bagaimana perjuangan Nabi sampai di Gua Hira itu. Disinilah muncul banyak hadis tentang kekuatan. Al-mu'minul qawiyyu, orang mukmin yang kuat itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dibandingkan dengan mukmin yang lemah. Di Nabi itu kuat. Nabi itu punya energi. Nabi punya energi, kekuatan luar biasa. Jadi kalau dikisahkan bolak-balik Gua Hira, gambarannya seperti itu. Naik, turun, 5 bukit, naik sampai ke atas. Jadi teman-teman, maaf ya, perjuangan berhijrah untuk jadi lebih baik itu tidak mudah. Nabi saja ingin dekat kepada Allah, melewati tanjakan dan turunan. Sampai mendapatkan ketenangan itu. Bahkan lewat itu semua, Allahu Akbar. Nanti saya terangkan saat masuk pada ayat 4 dan kelimanya. Bagaimana beliau dicela. Bagaimana beliau ditahdir, bagaimana beliau dimusuhi. Padahal sebelum mengajak pada kebaikan, itu biasa saja. Silakan cek. Nabi ketika belum jadi Nabi, orang mengatakan Al-Amin, orang terpercaya. Orang jujur, orang baik, Abu Lahab, Abu Jahal, dan abu-abu yang lainnya. Walaupun belum sampai pada abu yang sekarang, itu kita simpan. Ya. Abu Jahal rumahnya di sini nih. Nah ini ada tiang lampu. Ya, halo. Nah ini ya. Ini Abu Jahal. Ini ada tiang lampu di sini besar, sekarang masih ada. Sekarang yang sebelah sini ada tiang lampu kecil, sekarang sudah tidak ada. Ini Abu Jahal di sini, ya. Jahlun, bodoh, bapaknya orang-orang bodoh. Dia ada 4 kalangan, ya, yang dulu disebutkan. Rajulun yadri annahu yadri. Orang pintar yang tahu dia pintar. Ini bagus. Kedua, rajulun yadri annahu la yadri. Orang pintar yang mengerti bahwa dalam beberapa hal dia belum tahu. Maka bijak dia di situ. 3, rajulun la yadri annahu yadri. Orang belum pintar, orang bodoh yang tidak tahu dia pintar. Jadi kata para ulama, dia sedang tidur, dia mesti bangun supaya sadar bahwa dia itu pintar. Yang keempat, rajulun la yadri annahu la yadri. Orang bodoh yang tidak tahu dia bodoh. Nah ini, Abu Jahal. Abu. Sekarang yang kelima ada lebih hebat lagi.
Rajulun la yadri annahu la yadri wa yad'un nas bi an la yadru. Orang bodoh yang tidak tahu dia bodoh dan ngajak orang lain supaya bodoh. Itu mereka. Baik, dan uniknya ngaku abu juga ini. Kita doakan, jangan dicela. Mencela itu tidak ada kamusnya. Kita doakan dalam kebaikan. Ketika mengajak pada yang baik-baik, teman-teman sekalian, muncul anta syair, kamu cuma pujangga saja, anta kadzib, kamu pendusta, anta sahir, kamu tukang sihir, macam-macam muncul. Jadi wajar Nabi berhijrah pada kebaikan, dekat dengan Allah, dicela. Lihat teman-teman ya, saya berikan rumus kepada antum. Hukum kehidupan itu selalu menjadikan segala hal berlawanan. Quran surah ke-51 ayat 49, paling kiri sebelah bawah. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Dalam segala hal di kehidupan kami ciptakan berpasangan agar engkau sadar yang tidak punya pasangan hanya Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia ada pasangannya, laki-laki, perempuan. Hewan ada pasangannya, jantan, betina. Tumbuhan ada pasangannya, putih, benang sari. Siang ada pasangannya, malam. Baik ada pasangannya, buruk. Dan setiap pasangan itu akan selalu terkontradiksi, paradoks namanya, berlawanan. Jadi kalau antum jadi orang baik, antum akan berhadapan dengan yang tidak baik. Kalau antum jadi orang tidak baik, antum akan berhadapan dengan yang baik. Jadi ketika antum akan berhijrah jadi orang baik, maka antum akan mendapatkan bagian-bagian dari yang tidak baik untuk menunjukkan kebaikan antum. Misal, antum dicela. Saat antum dicela oleh orang yang tidak baik, sebetulnya bukan celaan itu yang harus antum lihat. Sebetulnya antum mesti bersyukur karena Allah sedang menampakkan di lisan mereka antum sedang berubah jadi orang baik. Begitu cara membacanya. Jadi ketika antum tidak pernah ke masjid, kemudian jarang ke masjid, datang ke masjid, tiba-tiba ada celaan misalnya solih, misal. Nah itu sebetulnya bukan hujatan, tapi pengakuan dari Allah yang dititipkan pada lisan mereka bahwa Anda sekarang mau jadi orang yang lebih soleh dari sebelumnya. Alhamdulillah. Dan gak usah dibalas. Memang gak usah. Itu gak ada kerjaan. Iya namanya. Sudah akui saja. Sebaliknya, kalau antum dicela oleh orang baik, itu pengingat dari Allah yang dititipkan pada lisan mereka. Ada yang tidak baik pada diri antum, cepat bermuhasabah qabla an tuhasabu. Nilai diri sebelum dinilai nanti. Di antum gak usah rame kalau dicela oleh orang-orang yang tidak baik. Maaf, semua tidak lepas dari celaan. Allah dicela, malaikat dicela, Rasul dicela, Nabi dicela, sahabat dicela, tabi'in dicela, ulama dicela. Antum Allah bukan, malaikat bukan, Rasul bukan, Nabi bukan, sahabat bukan, tabi'in bukan, makam ulama belum sampai. Antum gak mau dicela. Antum sehat. Mustahil kita bebas dari celaan. Makanya para ulama mengatakan hanya orang yang kurang sehat, orang yang kurang sehat yang tidak mau dicela dalam kehidupan. Jadi biasa saja teman-teman sekalian. Paham ya? Nah, Nabi dapat sana sini, kita belum selesai. Ini pengantarnya agak jauh nih, ya. Sampai ke Gua Hira, begitu selepas turun periode Iqra, menunggu surah yang lain turun, belum turun surahnya. Turunlah siang-siang beliau dari Gua Hira itu. Turun, begitu di pertengahan jalan ada suara manggil. Muhammad. Tengok kanan, nggak ada orang. Kiri kosong, di belakang lenggang. Begitu melihat ke atas, kata Nabi, saya melihat satu makhluk duduk antara langit dan bumi begini. Kita tidak bisa ilustrasikan dengan lebih baik. Duduk antara langit dan bumi. Tayyib. Iqra, malaikat turun menyamar jadi laki-laki, masih terlihat. Tapi ayat yang ini datang dalam bentuk aslinya malaikat Jibril. Masya Allah. Saya ambil ilustrasi beginilah. Antum keluar dari Masjid An-Nur siang-siang jam 2. Situasi kosong. Tayyib. Jangan Ustaz Abdullah lah, yang lain saja. Pak Heru misalnya tuh, Ahyar TV keluar. Begitu dipanggil, Heru. Kanan kosong, kiri kosong, belakang lenggang. Begitu ke atas, makhluk rambut panjang, jubah putih, duduk antara langit dan bumi. Heru. Bisa. Apa responnya? Jangan wallahu a'lam. Enggak berlaku wallahu a'lam pada saat itu. Wallahu a'lam. Tidak. Mustahil. Pasti lari itu. Lari, masih ada kesempatan. Lihat bahasa nabinya. Faru'ibtu minkum. Ru'ibtu. Ru'iba itu kalau dalam bahasa Arab
Rasa takut yang menjadikan bulu kuduk naik, tapi masih punya kesempatan untuk mengelak. Lawannya aujas. Aujas itu rasa takut yang memuncak, tapi sudah tidak punya waktu untuk menghindar, terjebak di situ. Lihat Quran surah ke-51 bandingannya, ayat 24 sampai dengan 30, paling kanan, sebelah bawah. Kisah Nabi Ibrahim, ya kakek moyangnya Nabi Muhammad SAW yang ke-30. Ini unik, ini kakek punya pengalaman yang sama dengan cucu terbawahnya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas alaihi salam bin Niza bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam. Lihat bahasa Al-Qur'annya. Hal ataka hadithu dhaif Ibrahim al-mukramin? Pernahkah Anda dengar kisah tentang Nabi Ibrahim yang kedatangan tamu malam-malam dan dimuliakan oleh beliau? Masya Allah. Idzakhalu alaihi faqalu salama qala salam. Ketika datang bertamu tiba-tiba mengucapkan kalimat salam. Assalamualaikum. Ilustrasikan. Tengah malam jam 2 tiba-tiba antum kedatangan tamu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bukan 1-2 orang, cukup banyak. Diterima nggak? Halo? Saran saya, walaupun nggak diterima, tapi Quran memberikan isyarat hukum jawab salam itu wajib. Jawab dulu. Makanya Nabi Ibrahim mengatakan salam. Quran surah keempat ayat 86. Wa idza huyyitum bitahiyyatin fahiyyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau ada orang mengucapkan salam penghormatan, jawab dengan yang terbaik dulu. Kalau nggak bisa itu semisalnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buru-buru, waalaikumsalam. Ila aina akhi? Ila liqa. Masya Allah. Tidak ada masalah, yang penting salam jawab. Ya, jadi jangan sampai antum diamkan. Malam-malam terima tamu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dibuka enggak? Baik. Salam jawab. Nabi Ibrahim tidak. Qalu salam. Qala salam. Waalaikumsalam. Begitu dibuka, qaumun munkarun. Oh, ini orang asing, bukan orang sini. Kalau orang asing, perhatikan cara membaca Nabi Ibrahim, Masya Allah. Di Fathul Qadir kata Imam Asy-Syaukani, itu disebut dengan Abul Rahim dalam bahasa Suryaniyah. Bapak yang punya jiwa kasih yang dalam, rasa sayangnya tinggi. Kalau orang asing, bukan orang sini, berarti perjalanan jauh, lelah. Saya tidak boleh banyak bertanya, dari mana, macam-macam dan sebagainya. Dipersilahkan duduk. Duduk, faja ila kemudian datang kepada keluarganya Sayyidah Sarah. Masya Allah. Lihat kalimatnya. Hal ataka hadithu dhaif Ibrahim al-mukramin idh dakhalu alaihi faqalu salam qala salam qaumun munkarun faragha ila ahli faja'a bi'idlin samin. Datang pada istrinya, "Ma, kita punya menu terbaik apa untuk tamu kita malam ini?" Masih nyari menu terbaik karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan lillah, mustahil diterima tamunya. Kata istrinya, tidak ada yang lain kecuali anak sapi itu lembu. Nyembelih dulu malam-malam, bikin gulai malam-malam untuk tamunya. Masya Allah, begitu dihidangkan kepada tamunya, apa yang terjadi? Allahu Akbar. Tamunya cuma diam saja begini. Disentuh tidak, dilihat tidak. Maka berkata Nabi Ibrahim, qala ala ta'kulun? Kok nggak dimakan? Begitu lihat dari atas ke bawah, kakinya nggak napak ke lantai. Lihat kalimatnya. Teman-teman sekalian, pertanyaan saya, kalau antum berhadapan dengan orang-orang itu dalam situasi itu, rambut agak panjang, jubah putih, ada sekitar 5-10 misalnya, sekitaran antum, tiba-tiba lihat ke bawah, kaki nggak napak. Pertanyaan saya, respon antum bagaimana? Maaf, sudah tidak bisa berlari situasinya, karena antum terjebak di antara suasana yang tidak memungkinkan untuk mengelak darinya. Perhatikan, lihat bahasa Qurannya ini yang mau saya tunjukkan. Quran tidak mengatakan ro'iba, tapi aujasa. Fa'aujasa minhum khifah. Maka muncullah ketakutan yang dahsyat pada dirinya. Menggunakan aujas, karena rasa takutnya sudah tidak menjadikan beliau bisa mengelak lagi. Di situ aja. Qalu la takhaf. Mereka katakan, kamu nggak usah takut. Kami malaikat yang menyamar datang ke sini. Fabasyyaru bi ghulamin alim. Kami berikan kabar gembira, istri Anda akan mengandung seorang anak yang cerdas, pintar, jenius. Karena akan berhadapan dengan makhluk komunitas yang cerdas, cuman kebelingeran. Maka nabinya mesti lebih jenius dibandingkan mereka. Ishak. Perhatikan,
Anda beramal yang luar biasa, yang umumnya tidak dilakukan oleh orang lain, maka Anda pun akan mendapatkan anugerah yang luar biasa, yang umumnya tidak didapatkan oleh orang lain. Itu rumusnya. Kalau Anda punya kesulitan yang dahsyat, yang luar biasa, maka kerjakan amalan lebih daripada yang lainnya. Maka Anda pun mendapatkan kesempatan jawaban doa lebih daripada yang lainnya. Tapi poinnya teman-teman, Nabi Muhammad lari, maksudnya menghindar dari tempat tadi. Perhatikan bagaimana keadaan Sayyidah Khadijah. Begitu sampai di rumahnya, melihat wajah Sayyidah Khadijah. Kegelisahan melihat malaikat tadi, hanya menatap Sayyidah Khadijah, hilang setengah kegelisahannya. Luar biasa. Begitu kemudian masuk, kata Nabi, zammiluni, zammiluni, tolong selimuti saya, selimuti saya. Maka digenggam tangannya. Masuklah ke dalam ruangan yang mulia itu. Diselimuti oleh beliau, lantas keluarlah kalimat yang indah itu. Masya Allah, suamiku sayang, kau itu orang baik. Engkau menjalin silaturahim. Engkau berbuat banyak kebaikan pada orang lain. Mustahil ada orang yang akan menyakiti. Yakinkan pada jiwamu, aku akan selalu bersamamu dalam suka dan duka. Masya Allah, ketika kalimat mengalir dalam jiwanya teman-teman sekalian, ketenangan datang pada diri beliau sallallahu alaihi wasallam, kegundahan hilang, kegelisahan pun lenyap seketika. Maka datanglah kemudian malaikat menyampaikan kalimat yang datang dengan turun wahyu itu. Turunlah Quran surah ke-74. Ya ayyuhal muddatsir, qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Perhatikan, di luar ada benteng perisai, di dalam ada perisai dari kegelisahan. Lihat wajah istri, tenang. Itu sunnahnya, Bu. Coba antum suami punya banyak masalah di kantor, datang ke rumah, lihat wajah istri antum, tenang tidak? Kenapa antum ketawa? Kalau istri antum tenang, berarti Khadijah sebagian dari sifatnya. Kalau belum seperti itu, antum yang didik supaya bisa menjadi Khadijah dalam kehidupan antum. Itu poinnya. Jangan diungkap kekurangannya. Yang kurang itu diciptakan antum sebagai pasangan karena cuma antum yang bisa melengkapi. Jadi kalau antum ingin mendapatkan istri yang salehah, antum jadi saleh. Ada kekurangan di istri antum, wajar karena manusia. Tidak ada yang sempurna. Yang sempurna itu cuma malaikat. Quran surah ke-66 ayat ke-6, paling kiri sebelah atas. La ya'sunallaha ma amarahum. Enggak akan pernah maksiat pada perintah Allah. Malaikat sempurna. Pernah dengar malaikat Jibril korupsi ayat? Tidak. Sempurna. Ibu juga sama. Kalau menginginkan suami yang saleh, jangan banyak dituntut kekurangannya. Ibu jadi istri yang salihah. Karena suami ibu bukan malaikat. Dan Anda bukan setan yang tidak kenal kebenaran. Malaikat tidak kenal salah. Setan tidak kenal baik. Jadi kalau Anda ngaku sebagai manusia, wajar kalau salah. Tapi kita tidak harus selalu salah. Karena ayahanda kita Adam alaihissalam ketika salah, diberikan kalimat tobat, dia mau bertobat untuk membedakan dengan setan. Turun Quran surah kedua ayat 37, paling kiri sebelah bawah. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Turun kalimat-kalimat tobat, ada mencontohkan tobat. Itu bedanya. Iblis tidak. Begitu diberikan kesempatan bertobat, dia katakan ana khairun minhu. Saya lebih baik daripada dia. Quran surah ke-7 ayat 11 sampai 13. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan saya dari api, dia dari tanah. Makanya setan tidak kenal benar, setan tidak kenal baik, malaikat tidak kenal salah. Selama antum manusia bukan malaikat, wajar kalau salah. Jadi kalau ibu menemukan suami salah, jangan banyak diekspor kesalahannya. Bapak juga gampang. Mama, papa bukan malaikat. Kan mama juga bukan setan. Apa itu ya? Indah. Kembali ke awal. Sayyidah Khadijah meninggal. Rahimahullah. Radallahu ta'ala anha. Paman Nabi meninggal Abu Thalib. Perisai tidak ada, luar dan dalam. Maka kegundahan mulai datang. Serangan bertubi-tubi. Segala abu bermunculan. Abu Lahab, Abu Jahal. Hanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu yang memberikan kedamaian dalam jiwa Nabi, menanami Nabi dalam kebaikan-kebaikan. Jadi semoga abu yang negatif berubah jadi abu yang positif. Negatif Abu Jahal, Abu Bakar itu abu yang positif. Jadi kalau antum melihat orang lain salah, jangan digunjingkan orangnya, karena yang salah kesalahannya. Kita kemudian angkat dan doakan dalam sujud kita, semoga berubah pada kebaikan-kebaikan. Insya Allah.